Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abirumi, NIM 20104111252. Contoh keputusan manajemen berdasarkan hasil sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen di dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Kegiatan dilaksanakan setelah keputusan diambil. Keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah sifatnya adalah rutin dan berulang-ulang, yang disebut dengan istilah terprogram atau programmed atau keputusan struktur. Terprogram bukan berarti keputusan yang dibuat oleh komputer melalui suatu program komputer, tetapi berupa suatu kumpulan prosedur yang dilakukan berulang-ulang. Keputusan pada tingkat yang lebih tinggi sifatnya adalah lebih tidak terprogram atau lebih tidak terstruktur. Secara ringkas, keputusan oleh manajemen dapat diklarifikasikan ke dalam tipe-tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan setengah terprogram atau semi programming decision atau keputusan setengah struktur. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram, non-programmed decision atau keputusan tidak terstruktur. Pertama, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah contoh keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur. Keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram sebagai berulang-ulang dan rutin, sebagian tidak berstruktur. Keputusan tip ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh dari keputusan tip ini misalnya adalah keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Contoh yang lain adalah keputusan alokasi dan promosi. Yang terakhir adalah yang ketiga, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh dari keputusan tip ini misalnya adalah keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang. Contoh, Bapak Susilo Wonowijo, Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk, ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaan. Pengambilan keputusan yang dia dapat berdasarkan informasi informasi pasar yang harus selalu ia dan diketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.